Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Mulia Lestari. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi surat pribadi dan surat dinas. Untuk lebih memahami materi surat pribadi dan surat dinas, silakan anak-anak kelas 7 untuk menyimak video berikut ini. Baik, di sini bisa kita lihat ya, ada kompetensi dasarnya 3.13. Mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. 4.13. Menyimpulkan isi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau diperdengarkan. Manusia saling berkomunikasi satu dengan yang lain melalui bahasa. Nah, bahasa komunikasi itu terdiri atas bahasa lisan dan bahasa tulis. Salah satu komunikasi tulis yang bisa dilakukan adalah menggunakan surat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar surat pribadi dan surat dinas. Ada yang tahu apa itu surat? Jika belum, maka akan Ibu jelaskan ya. Surat adalah sarana atau alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Surat terdiri dari dua jenis, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Lalu, apa itu surat pribadi? Adakah dari kalian yang pernah menulis surat pribadi? Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Surat pribadi adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh seseorang yang ditunjukkan pada orang lain yang bertujuan untuk memberikan kabar atau informasi tertentu. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi. Nah, selanjutnya ada macam-macam surat pribadi. Berdasarkan isi dan sifatnya, surat pribadi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu surat pribadi yang isinya bersifat kekeluargaan, misalnya surat perkenalan, surat antar kerabat, surat kepada teman, surat kepada orang tua, dan surat pribadi yang isinya bersifat setengah resmi atau ada hubungannya dengan kedinasan. Misalnya surat lamaran pekerjaan, surat izin tidak masuk kerja, dan surat tidak masuk sekolah. Ciri-ciri surat pribadi. Surat pribadi mempunyai ciri-cirinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak mempunyai kop surat. Yang kedua, tidak mempunyai nomor surat. Yang ketiga, salam pembuka maupun penutup sangat beragam dan lebih bersifat santai atau non-formal. Keempat, dalam penggunaan bahasa bebas tidak baku sesuai dengan keinginan si penulis. Dan yang terakhir, format surat bebas. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian surat pribadi. Yang pertama, ada alamat dan tepat tanggal pembuatan surat. Bagian ini menjelaskan posisi serta waktu ditulisnya surat. Di pojok kanan atas ada tanggal pembuatan surat, misalnya Bandung, 24 Oktober 2020. Kemudian yang di bawah atau sebelah kiri bagian atas itu misalnya surat itu ditunjukkan kepada siapa. Misalnya alamatnya Mulia Lestari, Jalan Pelangi, nomor 97, Bandung, Jawa Barat. Mari anak-anak kita lanjut. Di poin nomor 2 ada salam pembuka. Salam pembuka ialah sapaan seseorang sebelum menulis surat. Ada contohnya juga, bisa kita lihat di sini.
Assalamualaikum, salam manis, salam sejahtera, dan lain sebagainya. Lanjut, sekarang ke poin nomor 3, ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka bisa berupa pertanyaan mengenai kabar, kesehatan, keadaan, atau ya sekedar basa-basi. Contohnya seperti yang bisa kita lihat ya di sini. Halo Mulia, bagaimana kabar kamu? Aku berharap semoga kamu baik-baik saja ya. Soalnya aku di sini juga sehat dan baik-baik saja. Di sini kan hanya sebuah pertanyaan menanyakan kabar. Katakanlah seperti basa-basi saja sebagai pembuka sebuah surat. Di poin nomor 4 ada paragraf isi. Paragraf isi ini berisi inti atau tujuan dibuatnya sebuah surat. Meskipun yang kalian tulis ialah surat pribadi, bagian ini tetap harus kalian tulis jelas dan mudah dimengerti. Hal ini bertujuan supaya pesan kalian bisa tersampaikan dengan baik pula. Bisa kita lihat di sini contohnya. Mul, tahun depan aku mau ke rumah kakek dan nenekku yang ada di Bandung. Jadi aku bisa mampir sekalian ke rumah kamu. Boleh kan aku main ke rumah kamu? Pasti boleh lah, soalnya aku kangen banget sama kamu. Awas kalau tidak boleh. Jangan marah loh, aku cuma bercanda kok. Mul, gimana foto kenangan kita? Masih disimpan gak? Soalnya punya aku hilang gak tahu kemana. Ini adalah sebuah isi pesan surat pribadi yang isinya bahwa tahun depan akan mampir ke tempat temannya yang berada di Bandung. Baik, berikutnya lanjut kepada poin nomor 5. Poin nomor 5 ini ada paragraf penutup. Paragraf penutup digunakan untuk mengakhiri isi surat. Biasanya paragraf ini berisi permohonan maaf, mohon diri, harapan, dan sebagainya. Anak-anak bisa kita lihat ya di sini ada contoh dari paragraf penutup. Mul, cukup sampai di sini dulu ya surat dari aku. Jangan lupa dibalas ya Mul, aku tunggu loh balasan suratnya. Misalnya seperti itu. Atau bisa juga terima kasih ya Mul, mudah-mudahan kamu tetap sehat, tetap bahagia, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah paragraf penutup dari surat pribadi. Jika tadi kita membahas surat pribadi, maka sekarang kita akan lanjut membahas surat dinas. Coba di sini siapa yang tahu apa itu surat dinas? Nah, jika belum tahu, maka di sini Ibu akan menjelaskan. Dengarkan baik-baik ya. Surat dinas merupakan suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Surat dinas bisa didefinisikan yaitu surat yang berisikan permasalahan kedinasan dan biasanya surat ini dibuat oleh instansi atau lembaga. Lanjut, di sini ada fungsi surat dinas. Beberapa fungsi dari surat dinas yang diantaranya sebagai berikut ini. Yang pertama, sebagai pedoman pekerjaan, seperti surat instruksi, surat pemberian izin, ataupun surat pengambilan keputusan. Yang kedua, sebagai alat pengingat, karena surat ini dapat dijadikan arsip bagi instansi. Yang ketiga, sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. Yang keempat, sebagai alat bukti terutama surat perjanjian dan lain-lain. Ciri umum surat dinas. Ciri umum surat dinas tersebut antara lain
Di sini ada 5 poin. Yang pertama, terdapat kop surat dari lembaga, perusahaan, ataupun instansi yang bersangkutan. Yang kedua, terdapat salam pembuka dan salam penutup. Yang ketiga, terdapat nomor surat. Yang keempat, terdapat bagian lampiran dan perihal. Lalu yang terakhir yaitu poin 5, stempel dan tanda tangan instansi. Selanjutnya, isi surat dinas. Di sini ada 3 poin mengenai isi surat dinas. Yang pertama, surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Yang kedua, surat dinas hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. Lalu, poin yang terakhir, isi surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan. Misalnya, undangan rapat, permohonan maaf suatu instansi kepada orang, instansi, atau perusahaan. Lalu ada lamaran pekerjaan, surat permintaan izin tidak masuk, izin menggunakan tempat, dan sebagainya. Bagian surat dinas. Lanjut, di sini bisa kita lihat ada di poin nomor 1 yaitu kepala surat. Kepala surat merupakan bagian yang paling atas dari surat dinas. Kepala surat terdapat nama instansi, alamat instansi, dan logo instansi. Yang kedua, tanggal surat. Tanggal surat memuat tanggal dan tempat dibuat surat dinas tersebut. Selanjutnya, nomor surat. Nomor surat merupakan nomor yang digunakan sebagai kode identitas suatu instansi dan tahun pembuatan. Di poin nomor 4 ada lampiran. Lampiran merupakan lembaran tambahan berupa dokumen yang mendukung atau isi dari surat utama. Bila tidak ada, biasanya diberi tanda strip. Lalu poin kelima ada perihal. Perihal berisi tentang isi pokok surat dinas. Selanjutnya ada alamat, salam pembuka, isi surat. Bisa dilihat juga di sini isi surat contohnya. Di poin nomor 9 ada salam penutup. Di poin nomor 10 ada nama pengirim. Lalu di poin terakhir yaitu nomor 11 ada tembusan. Tembusan adalah bagian surat yang dipakai untuk penunjukan adanya pihak atau orang lain yang juga menerima surat itu selain penerima surat. Surat tersebut perlu diketahui juga oleh pihak lain yang mendapat tembusan surat tersebut.